وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengkajian kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon keimanan. Di Al-Faslul Awal, pasal yang pertama dari kitab ini, yaitu fi haddil imani wa tafsiri, tentang definisi atau batasan iman, pengenalan tentang iman dan tafsiran iman. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hududul asya'i wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha tataqaddamu ahkamaha. Definisi sesuatu, pengertian dan penafsiran akan sesuatu yang bisa menjelaskannya, itu merupakan hal yang didahulukan. Kita tidak bisa lanjut ke masalah-masalah cabang jika tidak menguasai asalnya, yaitu pangkal atau pokoknya. Kita tidak bisa pada benak kita tergambar masalah-masalah kecuali kita mengenali hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Ketika antum ditanya di mana rumah Pak Haji, lalu antum bingung. Pertama, asalnya manusia nggak ada disebut, nggak ada yang bernama Pak Haji nama aslinya. Kedua, orang yang dipanggil Pak Haji banyak. Lantuk di jalanan, terus ada orang datang nanya, Pak Haji di mana rumahnya? Bentar, Pak Haji yang mana? Haji, Pak Haji ya. Saya juga udah haji gitu. Ya Pak Haji yang mana? Ya Pak Haji aja. Nah ya ini gimana? Gimana kita bisa menjabarkan di mana rumahnya sementara yang dia maksud Pak Haji itu siapa? Yang mana? Ya, misalnya Pak Haji Ahmad misalnya. Oh, Pak Haji Ahmad itu di mana? Ketika sudah ada tasawur, gambaran, tafsiran yang mana, maka baru kita bisa lanjut. Orang banyak bicara iman, tetapi ternyata nggak ngerti iman itu apa aja gitu. Dan mohon maaf, boleh jadi kita juga belum sempurna pengetahuan hakikat tentang iman. Boleh jadi kita selama ini menyangka ya iman, kepercayaan, dan gitu. Sementara itu adalah definisi yang terlalu ambigu. Ya, jangan ganggu iman saya. Artinya apa? Ya, begitu. Ada orang pacaran, laki perempuan. Ya, laki ganteng, perempuannya juga cantik.
Tapi kemudian ketika laki-laki ini tanpa pacar, pacarnya nggak bisa. Nah, ini kemungkaran jelas ya. Terus dia digoda oleh temannya pacarnya. Digoda oleh temannya pacarnya, sama-sama perempuan. Temannya pacarnya suka juga sama dia, maka digoda. Mau nggak kamu pacaran sama aku? Aku udah punya pacar, kata si cowok. Si cewek bilang, udah nggak apa-apa lah, tinggalin dia, nggak apa-apa. Jadikan aku yang kedua. Belum nikah aja udah pengen poligami. Kan? Enggak, kata si cowok apa? Aku nggak bakal menggoyahkan imanku. Oh, iman dari mana iman? Hah? Iman apaan ini? Imanku tetap teguh. Enggak, ini iman artinya apa ini iman? Arti iman di sini adalah keyakinan. Lah ini kan maksiat. Gimana keyakinan gini? Imanku tidak goyah. Tetap aku sama dia. Ya. Emang pasti kamu nikah? Enggak juga sih, cuma main-main aja. Iman dari mana? Ya. Kemudian ada orang main PS. Di rental PS. Sekarang enggak ada udah, cuman dulu ya. Ya. Terus main terus ya. Sampai nginep bahkan sampai pagi, begadang sampai pagi, tetap main PS. Lu gak tidur lu, katanya. Imanku tidak akan goyah. Iman dari mana? Ya kan? Ini sebenarnya iman itu artinya apa di sini gitu kan? Ini udah untuk masalah maksiat aja orang pakai iman, padahal ini bertentangan dengan iman secara syar'i. Ya, jadi mengenal sesuatu itu merupakan akar dari masalah-masalah berikutnya. Kita nggak bisa lanjut ke masalah-masalah cabang atau masalah lanjutan sebelum yang muqaddimahnya ini belum kita pahamin. Ya. Fa innal hukma 'ala al-asya'i far'un 'an tasawwuriha. Sesungguhnya menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari mengenalnya. Menghukumi sesuatu, al-hukm 'ala al-asya'. Menghukumi sesuatu, menghukumi ini artinya memvonis sesuatu, mensifati sesuatu. Itu adalah cabang dari pada apa? Tasawur, gambaran, pengenalan terhadapnya. Ketika Anda belum tergambar akan suatu hal, Anda nggak bisa menghukumi hal itu. Enggak. Anda nggak kenal dengan Pak RT misal, Anda nggak bisa ngomongin tentang Pak RT apapun. Ya, pasti Pak RT orangnya apa besar ya. Lah, antum udah pernah tahu, udah pernah lihat? Ya belum sih. Emang antum tahu siapa Pak RT? Nggak juga sih, tapi kayaknya besar deh. Antum gimana ngomong gitu? Ya, nggak bisa, karena menghukumi suatu hal itu merupakan cabang yang akarnya ada di gambarannya. Kalau sudah tergambar baru bisa mungkin menghukumi, itu pun belum tentu tepat. Ya. Seketika kita menghukumi suatu hal iman atau tidak, nambah atau tidak imannya, besar atau kecil, tinggi atau tidak tinggi imannya, tapi kita nggak tahu iman itu apa. Gimana kita bisa menilai ini iman atau bukan? Begitu. Dulu kita nggak tahu apa itu Tosca. Benar nggak Pak? Tosca itu apa? Kan baru sekarang populernya Tosca itu. Dulu kita tahu biru telur asin, biru langit. Tosca kan baru sekarang. Biru Tosca. Biru kehijau-hijauan gitulah modelnya. Dulu warna tersebut termasuk warna yang nadir, jarang. Gitu. Bahkan Pak, dulu kita nggak tahu apa itu buah naga. Enggak, buah naga kan yang baru datang belakangan ini. Coba dulu tukang buah, Bang, beli tuh tahun 90-an coba atau 2000-an awal. Bang, beli buah naga, Bang. Ngomong apaan sih lu? Ngejek ya? Buah naga, Bang, yang merah gitu. Enggak ada gitu. Enggak kegambar juga, tukang yang buah aja enggak tahu. Saya udah berapa puluh tahun nukangin buah, nggak pernah saya tahu ada buah naga. Ada Bang, ya Allah, masa nggak tahu sih?
Itu yang ada di negara apa, kan waktu itu masih ada di negara tertentu, nggak ada di sini. Sekarang baru tahu, oh ini buah naga. Dulu mungkin mikir ketika disebutkan buah naga, mikirnya itu ya, naga ada buahnya. Binatang punya buah. Gitu kan. Tapi ketika udah tahu kayak gimana buah naga, oh tasawurnya dapat, gambarnya dapat. Ketika gambarnya dapat, akhirnya kita mulai menghukumi, oh ini warna merah. Gitu. Semakin kita dalamin, semakin kita kenal, kita rasain, oh gini rasanya, barulah kita bisa mensifatinya. Ya, harus kenal dulu, direkam dulu oleh memori kita, baru kita bisa tahu, bisa menjabarkan tentangnya. Ya begitu. Maka al-hukmu 'ala al-asya' far'un min tasawwurih, an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambarannya, yaitu antum gambarkan dulu atau tahu nggak seperti apa itu. Tahu nggak iman itu apa? Maka ketika udah tahu iman itu apa, udah mempelajari tentang iman, baru kita bisa mendeskripsikan iman itu gimana. Faman hakama ala amrin min al-umuri qabla an yuhita ilmuhu bi tafsirihi wa yatasawwarahu tasawwuran yumayyizuhu an ghairihi akhta'a khata'an fahishan. Barang siapa yang menghukumi suatu perkara di antara perkara-perkara sebelum menguasai ilmunya, mengenalnya seperti apa, dan belum tergambar pada gambaran yang bisa membedakan antara hal tersebut dengan yang lainnya, maka pasti dia akan salah dengan kesalahan yang kejam, kesalahan yang keji, kesalahan yang buruk. Karena dia nggak ngerti apa-apa, tapi udah bisa mendeskripsikan. Ya. Bahkan orang yang udah pernah lihat aja belum tentu dia bisa paham. Belum tentu. Belum tentu. Coba misalnya antum ke tukang parfum Cilitan. Ya. Kan banyak tuh di Cilitan parfum bibit-bibit tuh. Antum tanya aja, Pak. Maaf nih, komposisi aroma ini nih, misalnya ini, saya pengen itu coba. Aroma apa nih ya? Mengandung apa aja nih aroma ini nih? Orang itu cuma bilang, dagangnya pada tiap hari dagang, cuma bisa bilang, ini nih aroma manis nih, enak nih buat cowok nih. Udah gitu doang. Padahal ini kan bisa aja kompleks. Dia ada sisi vanilanya, ada sisi mungkin sweet juicy buahnya, ada sisi apa gitu. Namanya deskripsi parfum, aroma itu bisa kompleks. Tapi karena dia cuma tahu globalnya aja, maka dia hanya menggambarkan segitu aja. Artinya, ketika kita mengenal sesuatu lebih dalam, baru bisa kita mendeskripsikan lebih detail. Tapi kalau global doang ya udah. Begitu. Ibaratnya kita nih, ada hafal wajah-wajah yang tiap hari, tiap pekan ikut kajian, Anda hafal. Tapi kalau antum tanya satu-satu namanya siapa aja, Anda nggak tahu. Mudah-mudahan di surga kita bisa sering hafal nama. Karena kalau di sini Anda nggak bakal hafal, paling Pak Amin, Pak Budiman, Pak Budi satu lagi. Antum mau? Pak Budi juga sama ya. Ya, dan seterusnya udah. Pak Zul, Pak Sarno, Pak Toto, ayo sok sebutin satu-satu. Nah itu doang lah. Artinya betul tergambar di anak wajahnya, tapi nggak semua terdefinisikan di anak. Dalam ilmu, dalam masalah ilmu pun begitu jemaah. Iman, misal kita tahu definisi globalnya aja, oke. Tapi kalau kita nggak mempelajari lebih dalam, ya kita tahu global doang, ya udah itu aja, pakem, mentok di situ. Yang mana kalau kita mau semakin bertambah imannya, banyak-banyak mempelajari tentang iman. Supaya imannya semakin tinggi insyaallah. Dan itu tujuan kajian kita biiznillah taala. Maka siapa yang menghukumi sesuatu yang dia belum kuasai ilmunya, enggak paham, maka dia bakal salah. Pasti salah dalam mendeskripsikan. Lalu bagaimana definisi iman dan tafsiran iman? Definisi dan tafsiran dikatakan oleh beliau, amma haddul imani wa tafsiruhu fahuwa. Adapun definisi dan tafsirnya iman adalah, ini tolong diingat terus menerus sampai
sampai kita khatam mungkin setahun lagi kali ya. Diingat terus-terus Pak. Tapi panjang. Gini aja. Ini kan ada penjabaran dulu nih. At-tasdiqul jazim. Iman adalah mempercayai dengan absolut pasti. Itu iman. At-tasdiq al-jazim. Ini belum nanti akan Anda sebutkan definisi yang dipermudah insyaallah. Jadi iman adalah at-tasdiq al-jazim. Tasdiq itu artinya mempercayai. Al-jazim yaitu absolut, tanpa keraguan. Maka kalau percaya biasa doang, itu belum sampai iman, Pak. Ya. Percaya nggak? Saya tuh punya anak 10. Dia nggak pernah bohong katanya. Bener antum? Beneran. Oh ya, udah percaya. Ini iman bukan? Bukan, yang percaya biasa aja, percaya. Tapi kalau percaya yang absolut, yang tiada keraguan padanya, yang susah untuk goyah, maka ini sampai tasdiq jazim namanya iman. Ya. Tapi kalau percaya tapi ada sedikit keraguan atau gimana, itu belum sampai derajat iman. Karena iman itu percaya dengan kekuatan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. La raiba fi, enggak ada keraguan, itu iman. Ya. Makanya untuk percaya hal-hal kemakhlukan yang biasa, itu kita enggak pakai istilah iman. Pakai istilah percaya. Ya. Karena ya udah percaya hal yang biasa aja. Objeknya juga biasa aja. Dan enggak wajib juga percaya. Contoh, di Amerika Serikat ada hurricane. Ada apa? Angin topan, apa namanya itu? Enggak, nama-nama kayak nama perempuan namanya. Adalah weh. Di Kanada, Amerika dan semisalnya lah. Antum percaya enggak Pak itu ada? Terjadi bulan lalu, percaya? Percaya karena dengar kabar. Tapi antum mengimani enggak kalau itu ada di sana? Ya enggak sampai derajat iman, biasa oke, aku tahu ya, percaya oke. Tapi ketika dikatakan itu yang mentakdirkan adanya badai di sana adalah Allah. Percaya enggak? Sampai iman enggak? Sampai iman enggak ini percayanya? Nah, ini baru iman. Makanya antum bisa mengatakan saya mengimani bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan adanya badai di sana. Benar enggak? Tapi kalau saya mengimani bahwasanya di Amerika ada badai, berlebihan enggak? Berlebihan. Percaya doang, udah. Dan objek yang dipercaya juga bukan sesuatu yang betul-betul vital. Antum kok enggak percaya dosa? Enggak. Percaya enggak kalau Pak Toto ganteng waktu masih muda? Bohong. Ya, pelakunya aja udah bilang bohong, ya udah. Ya udah, berarti kita percaya sebaliknya. Ya. Jadi percaya untuk objek yang sebenarnya antum tidak wajib juga percaya, maka itu kalaupun antum percaya nggak sampai iman. Nih, percaya nggak kalau misalnya jin itu ada yang laki ada yang perempuan? Ya percaya aja. Tapi apakah itu perlu sampai antum katakan iman? Itu bukan sesuatu yang wajib antum sampai sedetail itu, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Percaya nggak kalau misalnya jin itu ada? Sampai iman nggak ini levelnya? Sampai, karena ada perintahnya. Maksudnya ada, secara nggak langsung ada perintahnya di Al-Quran dan hadis. Percaya nggak kalau Nabi SAW itu Isra ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Iman atau tidak? Iman. Itu iman. Percaya nggak kalau Nabi SAW Mi'raj ke langit ke-7 di malam itu? Percaya. Iman bukan itu? Iman. Ya. Percaya nggak kalau Nabi SAW itu tampan? Iman nggak ini?
iman, karena segala tentang Nabi dari hadis yang sahih tentangnya, baik perkataannya, perbuatannya, akhlaknya dan fisiknya, kita wajib mempercayai itu jika itu hadis sahih. Jika itu hadis sahih. Dan kepercayaan tersebut sampai ke derajat iman. Karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk itu. Tapi untuk hadis yang maudhu' atau hadis lemah, percaya enggak kalau memang itu? Ya percaya kalau memang itu benar, tapi tidak sampai iman, enggak mesti sampai iman karena hadisnya dhaif. Ya. Kalaupun antum percaya enggak sampai iman karena hadisnya dhaif. Baik, kemudian wal i'tirafu at-tammu bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu bil iman bih. I'tiraf at-tam. Iman lah, i'tiraf at-tam yaitu i'tiraf, tahu enggak Pak? Pengakuan yang sempurna akan segala apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan dengan mengimani semua itu. Jadi iman itu ada sisi i'tiraf. I'tiraf itu mengakui. Ya. Nasyid-nasyid biasanya ada lagu namanya I'tiraf, karya Abu Nawas. Wahai Tuhanku, tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Lalu sampean karep pun dimas. Ya. Ini artinya i'tiraf kata mereka, yaitu pengakuan. Orang kalau beriman itu harus ngaku status dirinya hamba dan Allah dan Rasulnya memerintahkan dan melarang, itu harus mengakui itu semua bahwa dirinya itu makhluk yang harus taat sama Allah dan Rasulnya. Walinqiyadu zahiran wa batinan, iman itu adalah inqiyad, taat dari segi lahir dan batin. Lahir itu apa yang tampak dari gerakan tubuh itu sebagai ketaatan, tunduk ya, inqiyad itu taat dan tunduk. Batin itu kalbunya, itu taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa tasdiqul qalbi, maka iman adalah pembenaran atau kepercayaan di kalbu, wa i'tiqaduh, dan keyakinan dalam kalbu, aqidah dalam kalbu, al-mutadamminu li a'malil qulubi wa a'malil badan, yang mana iman itu mencakup amalan kalbu dan amalan anggota tubuh. Ingat, iman mencakup amalan hati dan amalan anggota tubuh. Ini juga iman jemaah, termasuk lidah. Orang solat, maka solat itu amalan, dan solat itu adalah iman. Ini akidah yang benar nih. Solat itu adalah iman dari anggota tubuhnya. Ketika antum sedekah dan memerlukan gerakan anggota tubuh untuk masukin duit ke tromol sedekah misal, atau ke orang miskin, berjalannya antum ke rumah orang miskin untuk sedekah, kaki yang berjalan, gerakan dan perbuatan berjalan ini kan perbuatan anggota tubuh. Ini iman bukan? Ini iman kalau niatnya benar. Kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang miskin, ini iman bukan? Iman, karena amalan juga. Segala amalan iman. Dan kemudian menyerahkan uang 1 juta misalnya, ini buat Anda dan keluarga. Menyerahkan, tangan bergerak menyerahkan. Ini iman bukan? Ini juga iman. Maka iman itu bukan hanya di kalbu, di lisan juga, dan juga di gerakan anggota tubuh jika itu adalah amalan saleh dan niatannya benar. Wa dzalika syamilun lil qiyam bid-din kullih. Maka iman itu mencakup untuk semua amalan beragama, semuanya. Semua amalan dalam agama kita itu semua iman. Jadi konsepnya benerin Pak. Banyak orang mengira iman itu sebatas keyakinan atau di hati aja. Lah. Ini akidah murjiah. Ini akidah berbahaya. Iman itu juga di lisan. Iman itu juga di anggota tubuh. Makanya
Orang kalau beramal dengan anggota tubuhnya atau dengan lisan, itu berpengaruh terhadap kalbunya. Orang kalau misalnya nih, dia kesel. Ini aja, dia kesel. Kesel sama fulan. Seandainya dia diam, tampung keselnya dan tahan dan istighfar, kira-kira tetap stabil nggak kalbunya? Lebih mending dia tampung. Tapi ketika kesel itu keceprot, gitu, apa sih baca? Keceplos, dan kelihatan di raut wajah, kira-kira ada perubahan suasana nggak hatinya? Pasti hatinya juga berubah sehingga apa? Makin kesel nggak? Makin kesel. Gitu. Ya. Makanya orang-orang Pulau Jawa atau apalagi orang Jawanya itu kalau marah paling adem umumnya gitu. Kalau kesel sama orang mangkel, prinsip belangkon ini pakai. Ya, belangkon gimana, Pak? Mangkelnya di belakang. Di depan, J mas. Pas lewat, kesel pokoknya aku kesel gitu. Di belakang, belangkon. Tapi masih lebih tenang. Ya. Coba kalau misalnya di depan langsung ceplos. Bukan lu ngeselin makasih. Misalnya gitu. Itu kan udah merubah suasana. Ya. Taib nggak dengan lisan deh. Dengan ini, dengan anggota tubuh. Lewat, kan lu gampar lu gitu. Nggak usah ngomong. Udah kayak gini tuh. Ada nggak perubahan suasana nanti? Ada. Berarti ucapan lisan berpengaruh ke kalbu. Gerakan anggota tubuh berpengaruh ke kalbu. Gitu. Dan bisa juga bahkan bukan hanya di sini, ke orang lain juga bisa. Secara negatif maupun positif. Makanya kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Karena ternyata senyum itu berbuat baik dan berefek pada orang dia senyumin. Dan juga kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau menemui saudaramu dalam keadaan saudaramu dengan keadaan wajahmu itu wajah yang bebas, yaitu antum atau saudaramu atau salah satu dari keduanya lah. Sebenarnya kesal. Namun wajahnya itu menjauh dari ekspresi kesel, diubah dengan ekspresi manis. Itu berat loh. Ya. Ternyata ekspresi muka, ucapan lisan, gerakan anggota tubuh bukan hanya berefek pada diri dan hati sendiri, bisa aja ke orang lain. So, misal Ustadz datang kajian, antum lihat Ustadz hari ini wajahnya kusam atau kayak jutek gitu. Terus ngeliat jemaah kayak aduh gitu. Putus asa. Ngeliat jemaah kayak gini mah. Gak tahu ya sih maghrib sih, bentar lagi malam. Sore tadi hujan, sekarang AC adem, terus pada tidur. Ustadznya kesel. Iya, langsung mulai kelipet kesel ustadznya. Ya Pak Amin ya. Ngantuk Pak Amin. Pak Amin ngantuk. Bukan Pak Amin doang, banyak. Sore ini spesial Pak. Banyak. Bahkan yang nggak ngerasa tidur tadi, itu tidur sebenarnya. Maghrib, kayak pengen malam lah ya itu. Karena tidurnya antum Pak sekarang nih juga berpengaruh ke anak, karena anak juga sama rasanya seperti antum. Pengen juga tuh, enak, semriwing gitu, asik. Coba kalau misalnya ustadznya mukanya tuh kesel. Misalnya, udah. Dari mukanya udah kelihatan kesel sama jemaah tuh. Itu kira-kira mengubah suasana jemaah nggak? Iya, jemaah jadi nggak enak. Jemaah mau kesel nggak berani juga, tapi ilmu nggak masuk Pak. Ya. Ana punya editor Ikin, dulu kesini pernah waktu live streaming sini. Ana pernah kajian Pak di Cibubur Grand Cibubur City atau apa perumahan gitulah. Ada masjid di situ, masjid biasa lah, masjid komplek biasa, sekecil ini juga nggak terlalu besar.
Itu jemaahnya rata-rata ngeselin, Pak. Dulu tahun 2018 atau berapa tuh. Anak kajian di situ sore Ahad atau maghrib Ahad. Ya. Jemaah sedikit banget. Yang udah sedikit, kemudian panitianya nggak tahu kemana, terus dari sedikit itu beberapa tidur. Itu muka anak sendiri nggak enak liatnya. Dari awal tuh muka kesel gitu. Karena ketika itu anak udah capek dari tempat lain ke situ dan hati ditambah capek dengan sikap beberapa orang ini gitu. Ya, oke. Lanjutin Kak, lanjutin aja kajian, bodo amat lah. Lanjutin aja sampai selesai. Isya, pulang. Akhirnya dieditkan tuh video, taruh di YouTube. Nah, lihat, Ken, ini kan di YouTube kan ada namanya thumbnail, Pak. Thumbnail itu cover untuk video kita tuh. Sebelum diklik itu kan ada covernya tuh. Thumbnail. Iya. Ken, ini ya rata-rata kan wajah senyum gitu, antum pilih ini kenapa yang ini wajahnya wajah kayak gitu. Afonsat, anak sepanjang kajian yang ini anak gak nemuin antum senyum sekalipun, gak ada set itu. Itu waktu itu yang liput anak Hariri namanya. Ikin yang edit. Jadi dia nggak tahu keadaan kajian itu. Anak bilang, oh iya kan, iya Mas Alam baru ingat itu kajian memang anak kesel sama jemaah makanya. Oh pantas dari awal detik pertama sampai 40 menit itu anak cari-cari set. Anak nggak ada senyum-senyumnya. Jadi mau cari yang mana ya udah paling mending lah. Dia marah gitu tuh. itu kali itu ya kesel anak ketika itu anak ketika itu beda sama anak versi sekarang ya kawan. Anak sekarang udah beda. Dulu agak emosian melihat cuma sedikit anak kesel dulu ya. Karena memang masih kurang sekali anak dulu. Sekarang juga masih kurang, cuman dulu ya parah. Ya. Jadi itu berpengaruh pada hati. Lisan berpengaruh pada hati berpengaruh pada lisan. Anggota tubuh berpengaruh pada hati. Hati berpengaruh pada anggota tubuh juga. Jadi saling satu sama lain. Sinergi satu sama lain. Dan kita bisa membuat terpengaruh orang lain kalbunya menjadi kotor atau gimana dengan kelakuan ucapan atau bisa. Coba perempuan ketika lewat. Baik-baik lewat gitu. Terus ternyata tampak auratnya. Atau membuat penasaran laki-laki yang ada di situ. Nggak menjaga aurat. Maka kemudian terfitnah nggak tuh laki-laki itu kira-kira? Terfitnah hatinya dari apa yang disaksikan. Tadi perempuan itu biasa aja lenggak-lenggok biasa gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kemudian nih sweet digituin. Mau kemana deh? Digituin. Ya. Kira-kira berubah nggak tuh perasaan perempuan itu? Risih, ya salah dia sendiri. Berarti sweet-sweetnya orang, pertanyaan mau kemana deh, atau misalnya, itu kalimat biasa. Ternyata bisa masuk ke sini. Tuh, begitu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika sedang membicarakan tentang salah satu istri Nabi lainnya, Safiyah atau siapa masalah. Maka Aisyah mensifati istri lainnya ini qasirah. Itu si pendek itu. Kalimat biasa. Apa kata Nabi? Seandainya kalimat kamu tadi itu dicelupkan ke langit, satu kata qasirah yaitu si pendek dicelupkan ke laut, lama zajathu, maka itu akan menodai laut itu. Gitu. Akan menodai laut itu. Subhanallah. Satu lafal doang itu. Itu pegang satu itu. Di sisi lain ada sahabat yang dijuluki dengan julukan-julukan. Seperti ada sahabat dijuluki karena lucu ya, jenaka orang ini disebut juga Hamir atau Himar. Himar, sahabat ini lucu namanya dijuluki Himar. Himar itu keledai, itu jelek loh keledai itu di Arab itu. Ya, tapi disebutnya himar dan dia ridha. Kok nggak dilarang? Tapi ini istri Nabi yang
menjuluki istri lainnya dengan qasirah kok dilarang? Ayo, karena apa? Kenapa? Ah, bisa jadi nggak suka. Ridho. Benar begitu, benar Pak Haji, benar. Tapi itu dilihat dari objeknya. Tapi ini dilihat dari subjek pembicaranya, yang menjulukinya, yang menyebutnya. Dari itu. Karena apa? Orang yang menyebut fulan himar, menyebut sahabat ini himar, itu tidak ada hard feelings, tidak ada kebencian, tidak ada emosi, tidak ada kekesalan kepada himar ini gitu. Gitu, Pak. Nggak ada maksud seperti itu, nggak. Kalaupun kadang orang meledek itu nggak ada maksud untuk menghina, kadang-kadang gitu. Tapi kalau yang Aisyah ini menyebutnya qasir, ada sisi emosi. Antar istri kan kadang gitu. Barangkali ya. Aisyah itu radhiyallahu anha kadang cemburu. Ada sisi cemburu. Antar perempuan kayak gitu cuma Nabi Ibrahim dua istrinya Sarah kepada ini, padahal Sarah lebih senior gitu, tapi begitu bisa. Artinya bisa mereka melakukan bisa aja seorang perempuan melakukan dosa yang itu kalau dibiarkan bisa berbahaya gitu loh. Makanya Nabi SAW langsung stop. Berhenti kamu, jangan ngomong kayak gitu. Itu makanya jemaah sekalian, perempuan itu perlu kita ingetin langsung. Ya. Kita ingetin langsung. Kalau memang salah, karena kalau didemin, diendap-endap, penyakitan nanti, bengkok terus. Perempuan kalau didemin bengkok kata Nabi SAW gitu. Tapi kalau dikerasin patah. Ya, jadi jangan didemin, tapi jangan dikerasin. Artinya dikasih tahu langsung. Jangan stop. Inilah laki-laki tegas gitu. Ya, maka kau tegas, segera beritahu ini salah. Betul dimaafkan, tapi beritahu. Karena kalau dimaafkan saja tanpa diberitahu, udah biarin aja dia kayak gitu. Biarin terus. Dia akan merasa ya udah itu benar. Merasa itu benar, dan kalau udah terlalu dibiarin benar, ntar ketika kita larang, ya susah untuk ini ya, karena udah alot ke situ. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat yang keluar dan hati itu ada panas atau ada kekesalan, itu kalimat keluar itu juga berefek ke hati orang, berefek ke hati sendiri. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah atau al-fal, kalimat yang baik, kalimat yang motivasi dibandingkan kalimat negatif. Kenapa? Karena itu berpengaruh, berarti ucapan itu berpengaruh pada iman. Atau ucapan adalah iman itu sendiri. Ya, begitu juga dengan gerakan anggota tubuh dalam rangka amal. Ya. Azan? Udah azan belum di sini? 1 menit lagi ya, kita tunggu azan dulu insyaallah. Baik, maka kesimpulan definisi iman, walihadza kana al-a'immatu was-salafu yaqulun, oleh karena itu para imam dan para salaf mereka berkata, al-imanu qaulul qalbi wal lisani wa 'amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Ini pentingnya, paham. Iman adalah perkataan hati dan lisan, dan amalan hati, lisan dan anggota tubuh. Saya ulangi nih Pak. Jadi ada 5 nih. Iman adalah perkataan qalbu, perkataan hati dan lisan. Serta iman adalah amalan hati, lisan dan anggota tubuh. 5. Diringkasnya ada 2. Iman adalah perkataan dan amalan. Untuk perkataan maka ada perkataan qalbu, hati dan lisan. Untuk amalan maka ada amalan qalbu, hati, lisan dan anggota tubuh. Oke, gimana itu? Nah ulangi.
bagi salafus saleh, dan ini akidah benar ya. Iman adalah perkataan hati dan lisan serta amalan hati, lisan dan anggota tubuh. Ini pegang Pak sampai wafat. Gitu loh. Tapi pegang dalam artian bukan cuma dihafal. Tapi betul-betul kita pahami konsekuensinya dan mengamalkannya. Iman adalah perkataan hati dan lisan serta amalan hati, lisan dan anggota tubuh seperti tangan, mata, kaki. Oke. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akan saya jabarkan, Pak. Berarti hati di definisi ini ada berapa iman di sini, ada berapa fitur atau berapa tugas? Ada 2. Berkata dan beramal. Hati bisa berkata dan bisa beramal. Lisan ada berapa? 2 juga. Lisan bisa berkata, bisa juga beramal. Ya. Adapun badan bisa berkata enggak. Tapi dia beramal. Ya, tapi dia beramal. Dan yang paling besar dari semua itu adalah hati. Ya, adalah hati. Amalan hati dan perkataan hati. Taib. Ada 5 berarti. Pertama, perkataan hati. Kedua, perkataan lisan. Ketiga, amalan hati. Keempat, amalan lisan. Kelima, amalan anggota tubuh. Bagaimana kita memahami semua itu? Nah, amalan hati, perkataan hati dulu. Apa bedanya qaulul qalb dengan amalul qalb? Perkataan hati dengan amalan hati. Maka perkataan hati, qaulul qalb yang disebutkan oleh salafus saleh, dia adalah keyakinan, ya, at-tasdiq wal iqrar, yaitu keyakinan dan menetapkan, mengetahui sesuatu, meyakini sesuatu itu adalah perkataan hati. Kita nggak bicara tentang perkataan yang kayak bisikan, bukan itu. Hati berkata, bukan itu. Yaitu apa yang antum yakini di hati antum, itu perkataannya hati, kalimat hati itu. Faham nggak sih jemaah? Antum meyakini sesuatu nih, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy. Ini perkataan atau amalan hati? Ana ulangi. Meyakini Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya. Ini keyakinan bukan? Ini perkataan hati atau perbuatan hati? Perkataan hati. Oke. Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah selain Allah. Ini perkataan hati atau amalan hati? Perkataan hati. Meyakini bahwasanya di sana ada alam malaikat. Malaikat itu ada. Perkataan hati atau perbuatan hati? Udah paham belum jemaah sini? Belum ya? Belum paham jemaah? Perkataan hati itu apa yang dikatakan oleh hati, apa yang diikrarkan oleh hati, apa yang dipercaya oleh hati. Paham di sini jemaah? Amalan hati, apa yang dilakukan oleh hati, beda. Kif, bisa dibedakan enggak jemaah? Ini perkataan, ini adalah rincian dari madhab salafus saleh. Antum yakin bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Yakin itu ada di mana? Di hati. Apakah ini pengikraran hati atau ini perbuatan hati? Meyakini itu. Pengikraran berarti perkataan hati. Jadi perkataan hati, qaulul qalb adalah apa yang antum percaya akan sesuatu, maka kepercayaan itu adalah apa yang dikatakan oleh hati.
Bisa sampai nggak di sini jemaah? Anak tanya ke antum, ya akhi, Pak, antum percaya nggak bahwasanya alam semesta ini nggak mungkin bisa kita rengkuh, melainkan Allah lah yang bisa mengatur seluruh semesta ini. Antum yakin nggak Pak? Yakin. Ada di mana keyakinan itu? Hati. Ini perkataan hati atau perbuatan hati? Perkataan hati. Sekarang kalau perbuatan hati kayak gimana? Niat, ikhlas, tawakal, jujur, muhasabah, mencintai, rasa takut kepada sesuatu atau kepada Allah tentunya. Kemudian berharap pada Allah. Ini amalan hati atau perkataan hati? Amalan hati. Faham nggak di sini Pak? Antum lagi kesulitan Pak. Misal, bingung. Lalu antum kemudian merasa ingin kembali kepada Allah. Perasaan ini di mana? Hati. Perasaan pengen kembali ke Allah ini amalan atau perkataan hati? Amalan hati. Nah, kaidah berikutnya. Enggak mungkin hati antum bisa beramal dengan baik kecuali perkataan hati antum itu udah benar. Lalu lagi, enggak mungkin hati antum bisa beramal dengan baik kecuali perkataan hati antum itu sudah benar sesuai dengan syariat benar. Contoh, antum butuh pertolongan, butuh rezeki. Maka hati antum pun bertawakal kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena hati antum berkata sebelumnya, hanya Allah yang memberikan rezeki. Yakin bahwasanya Allah memberikan rezeki. Yakinnya antum Allah Ta'ala memberikan rezeki. Ini perkataan hati atau amalan hati? Perkataan, karena ini keyakinan. Apa yang antum yakini, hati antum yakini, itu menjadi perkataan hati. Nah, dengan perkataan hati inilah maka ketika hati antum ingin beramal dengan baik, maka ini modalnya. Coba sekarang kalau antum nggak yakin Allah Ta'ala itu Maha merezekikan, antum nggak yakin itu misalnya, kira-kira antum bakal bisa tawakal nggak ke Allah? Enggak bakal. Antum tidak bakal hati antum beramal menuju pihak yang antum nggak percaya sama dia. Bisa dipahami nggak cuma? Contoh kemanusiaan. Antum lagi butuh pinjaman, main minjem duit. Kira-kira antum nyari orang kaya nggak? Pasti. Karena kalau nyari gembel sama, susah lah. Malah dia yang bakal minjem sama antum nanti. Nyari orang, wah nih Pak ini nih, saya tahu dalam hati, saya tahu nih orang kaya nih. Nah, yakin nggak bahwa saya orang kaya? Yakin. Ada keyakinan bahwa saya orang kaya? Keyakinan bahwa saya ini orang kaya ini perkataan hati atau amalan hati? Perkataan hati. Kemudian niatan buat ngutang ini perkataan hati atau udah menjadi perbuatan hati, udah pengen. Nah, gitu Pak. Oke. Ini contohnya banyak sekali. Ya. Cinta itu kan perbuatan hati Pak. Ya, perbuatan hati. Antum mencintai Allah, ada derajatnya tentu. Mencintai istri. Kalau hati nggak punya perkataan apa-apa tentang istri, bagaimana antum bisa mencintainya? Bener nggak? Ini bukan masalah ibadah aja kadang-kadang. Dulu sekali belum hijrah. Beli DVD bajakan, beli VCD bajakan, beli MP3 bajakan. Pengen, kan ada keinginan itu. Keinginan beli bajakan. Atau bahkan beli yang ori, mahal. Enggak mungkin itu keinginan ada di hati. Enggak mungkin amalan hati itu ada kecuali antum sudah punya basic perkataan hati sebelumnya. Oh, ini artis yang di situ tuh hebat-hebat gitu. Enggak mungkin. Gimana? Ternyata semua dari perbuatan kita basicnya di hati. Perbuatan anggota tubuh atau lisan itu basicnya di hati.
Hatilah yang berbuat untuk bergeraknya anggota tubuh ini. Hati ini mendorong. Hati mencintai, hati berharap, hati tulus, hati jujur, hati menginginkan ini, menginginkan itu. Itu mendorong anggota tubuh kita untuk berlaku, berbuat. Ini perbuatan. Hati pun berbuat sebelumnya, dan sebelum hati itu berbuat sudah ada perkataan dulu, modal. Gimana jemaah? Bisa dipahami nggak jemaah? Ketika antum nazar istri antum dulu sebelum nikah, ta'aruf nazar, antum lihat perkataan hati antum, cantik nih coba. Ya iyalah, masa genderuwo, cantik lah. Ini udah ada keyakinan nggak? Ada gambaran nih coba, cantik. Makanya antum mau. Mana dulu? Cinta dulu apa ngeliat dulu pak? Ya lihat dulu lah, masa cinta dulu baru. Nanti kecewa dong. Udah cinta dulu terus ngeliat, ya kalau wewe ternyata nggak. Ya, ngeliat dulu. Ketika ngeliat, udah, oh mantep ini. Baru mulai tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Atau mungkin sebelum suka, cuma makin tumbuh, makin tumbuh. Gitu. Maka amalan apapun, baik amalan hati maupun lisan atau anggota tubuh, tidak mungkin begitu saja terjadi kecuali ngelindur. Nah kalau ngelindur, iya. Orang ngelindur ngomong wes bablas angin nih, gitu misalnya. Apakah gambar di hatinya Mas Karyo? Enggak kan? Tahu Mas Karyo enggak Pak Jual? Iklan apa tuh? Antangin apa? Hah? Tapi saya kan tetap di bawah Bapak. Ya. Coba Pak, pelajarilah ilmu ini Pak. Ini mungkin first time pertama kali Bapak mendapatkan, mungkin ya, saya nggak mendapatkan. Tapi ini ilmu yang sangat berharga, yang bisa menata amalan kita. Ketika kita tahu bahwasanya perbuatan anggota tubuh, tangan, mata, telinga, perbuatan lisan, berbicara, berucap, zikir, ngajar dan seterusnya, itu semua tidak mungkin terwujud kecuali hati kita berbuat terlebih dahulu, seperti menginginkan, bersabar, mencari tahu, kemudian menyukai. Itu perbuatan hati dulu. Ini dulu yang ada. Jadi kita nggak bakal bisa mewujudkan perbuatan ini kecuali ini dulu, dan perbuatan hati nggak mungkin terwujud kecuali setelah ada sebelumnya akidah, keyakinan, pengetahuan akan sesuatu itu. Jadi pengetahuan hati, kemudian keyakinan akan suatu hal, itu semua adalah basic perkataan qalbu yang menjadi sumber nanti berikutnya. Makanya akidah itu harus benar. Karena sekali akidah udah gak benar, rusak ke depannya. Lidahnya rusak. Bid'ah atau maksiat. Tangan, kelakuannya juga rusak. Bid'ah atau maksiat. Begitu. Dan semua dari ini adalah bagian dari iman jika itu benar. Itu juga itu baik. Hati misalnya meyakini Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maha memberi rizki. Ini perkataan hati. Ketika antum sudah mengikrarkan hati antum seperti itu, maka hati akan tergerak untuk mencari rizki dan berharap pada Allah. Nah, ketika hati sudah bergerak atau berbuat mencari Allah Azza wa Jalla, mencari rizki dari Allah Azza wa Jalla, maka anggota tubuh akan termotivasi dan terdorong untuk melakukan sesuatu konsekuensi dari ikhtiarnya dia, yaitu cari rizki, kerja, nyari duit gitu. Begitu. Nah, tanyakan ke orang-orang yang nyari rizki setiap hari sampai tadi sore. Banyak yang pulang dalam keadaan kehujanan, ya enggak? Tanya ke masing-masing, Anda nyari rezeki karena apa? Apakah karena keyakinan di hati bahwasanya Allah mau memberi rezeki, atau karena tradisi? Jika mencari rezeki karena tradisi belaka, capek-capean, ini semua bukan iman. Subhanallah. Jika tukang cilok yang lewat itu kemudian tanya, Pak, tukang cilok, sampean itu dagang cilok kenapa? Yo, saya dagang cilok karena ikhtiar usaha saya, karena ya hati saya itu pengen ke Allah, nyari rezeki dari Allah ya dengan cara ini. Kenapa sampean bisa kok berbuat ini? Jadi tukang cilok, hati pengen berikhtiar. Kenapa? Karena saya yakin Allah akan kasih saya rezeki. Ini iman, dari basic hatinya udah iman. Dorongan hatinya iman. Perbuatan goreng cilok atau kukus cilok semua adalah perbuatan keimanan.
Beda dengan orang yang gak ada niatan sama sekali. Tanya kita sekarang ke kajian, nah buat apa? Nih, nanti sholat asar karena apa? Ada gak di kita nih hati sebelum kita sholat asar menanamkan keyakinan akan Allah Azza wa Jalla dan akan syariat ini? Dari situ tumbuh dorongan untuk apa? Sabar ketika sholat, mencintai sholat, mengharapkan Allah dalam sholatnya, takut pada Allah dalam sholatnya. Amalan hati itu tumbuh karena apa? Karena ada akar sebelumnya itu pernyataan hati bahwasanya ini adalah syariat Allah, ini adalah kebaikan, ini adalah keimanan, ini semua adalah Islam, ini berpahala. Meyakini sholat itu pahalanya besar, itu menjadi modal untuk bisa sabar, untuk bisa mencintai sholat, untuk bisa takut sama Allah dan seterusnya. Banyak Pak. Makanya kitab ini pengen dipelajari, kenapa? Karena banyak rahasia-rahasia yang seharusnya nggak menjadi rahasia buat kita. Yang hal-hal seperti ini mungkin awal-awal antum kok jelimet ya? Enggak jelimet sama sekali. Ini karena mungkin first time, Pak. Ini mudah sekali. Tapi banyak yang dirahasiakan. Sehingga orang-orang tuh mengungkap konsep keimanan itu ya enggak jelas sebenarnya, enggak jelas. Dengan kita mengetahui 5 ini, bahwasanya iman itu qaul dan amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan ada perkataan hati dan lisan. Perbuatan ada perbuatan hati, lisan, dan anggota tubuh. Tanamkan dari awal sekarang sampai nanti terus-terusnya, bahkan sampai khatam, ini harus diingat-ingat. Karena ini akar banget untuk semua pembahasan, dan nanti insya Allah akan ada tema-tema yang tentang kehidupan kita dan amalan ibadah kita yang berdasarkan ini semua. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan konsep keimanan kita jelas dan teratur, dan ibadah kita jadi lebih jelas. Oh, karena inilah saya beribadah, kepada Allah lah saya menuju, gitu ya. Mungkin cukup sampai sini. Ya. Bismillah. Bedanya akidah sama iman, Mas? Bedanya iman sama akidah. Iman lebih luas dari akidah. Segala yang kita akidahi atau yakini sebagai akidah yang benar, maka itulah iman. Namun tidak semua iman adalah akidah. Gitu Pak. Bapak melangkahkan kaki ke masjid karena pengen nyari pahala Allah kan, insya Allah ya. Ya Pak ya. Nah, langkahnya kaki Bapak ke masjid itu iman bukan? Iman. Tapi itu akidah bukan? Bukan. Tapi kenapa Anda melakukan itu? Karena ada akidah kan? Keyakinan bahwasanya ini pahala dari Allah. Keyakinan bahwasanya ini berpahala. Keyakinan bahwasanya saya akan diberi kebaikan oleh Allah dengan ini. Oke. Yakin bahwasanya Allah akan beri pahala, akidah bukan? Yakin bahwasanya pahala dari Allah itu besar, ya. Yakin bahwasanya dosa berguguran kalau kita ke masjid. Ini semua keyakinan. Keyakinan inilah yang membuat kita jalan ke masjid. Dan keyakinan tadi semuanya iman. Jalan ke masjid semuanya iman. Kemudian kita mengucapkan bismillah masuk masjid, Allah maftah li abwaab rahmatik. Ucapan itu iman bukan? Iman. Tapi itu akidah bukan? Bukan. Tapi segala amalan iman itu berdasarkan akidah yang benar. Bisa dipahami, Bapak? Ya. Begitu. Berarti akidah bagian dari iman gitu. Betul. Akidah itu kan ada di hati, Pak. Ya, akidah itu ada di hati. Apa yang Bapak yakini, apa yang dengan dalil sahih tentunya, itulah akidah. Dan itulah iman. Dan apa yang Bapak ucapkan dari zikir, amar ma'ruf nahi munkar, menasihati orang, itu iman bukan? Iman. Tapi akidah bukan? Bukan. Hanya saja itu semua berangkat dari akidah pasti. Anda tidak mengucapkan suatu kebaikan melainkan karena ada akidah di balik itu. Jadi bisa diartikan juga akidah itu adalah perkataan hati. Betul. Itu yang tadi ya. Apa yang Anda yakini, kan akidah itu keyakinan. Apa yang Anda yakini di hati, itulah perkataan hati. Dari perkataan hati itulah kemudian muncul. Perkataan itu ibarat udah kayak usul atau kayak apa namanya akar gitu yang atau tunas yang nanti akan muncul nanti kemudian
Amalan hati, dari amalan hati itu niatan. Muncullah amalan lisan dan anggota tubuh. Buahnya di amalan lisan dan anggota tubuh. Begitu. Sekarang Bapak pakai peci. Ini amalan bukan? Peci ini memang bukan iman, tapi memakai peci iman. Karena mengamalkan ilmu kita diperintahkan untuk berhias ke masjid. Sekarang Bapak mengharapkan pahala Allah enggak dengan ini? Dengan pakai ini? Berarti ada harapan. Harapan amalan kolbu atau perkataan kolbu? Berharap pahala Allah itu amalan hati atau perkataan hati? Amalan. Ini lagi beramal nih hati nih. Kita beramalnya untuk peci, kita taruh di peci ini amal. Ini amal anggota tubuh nih, amal anggota tubuh. Amal anggota tubuh berasal dari amalan hati, niatan dan berharap pahala. Nah, niatan karena Allah dan berharap pahala dari Allah itu berangkat dari perkataan hati bahwasanya Allah Ta'ala mengajari pahala. Keyakinan, semua amalan itu didasari dari apa yang Anda yakini di hati Anda. Agak rumit untuk sekarang ini. Tapi kalau antum sudah menguasai ini, antum dapati amal itu enak. Beneran. Konsepnya jelas Islam itu. Cuman hal ini masih banyak menjadi rahasia. Ya. Karena kebanyakan orang sekarang apalagi main TikTokan, media sosial, jadi hal-hal kini udah ketutup ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan juga Bapak sekalian dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.